Seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar di tempat di lembah yang tandus sekalipun, tetapi hubungan mereka senantiasa terhubung di langit dalam doa-doa mereka, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, anaknya tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan sangat mencintai ayahnya sekalipun jarang ketemu di antara mereka. Bahkan boleh dibilang ada ulama yang menyebutkan hanya 4 kali dalam sejarah kehidupan mereka bertemu atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan seusai ijab kabul, selesai akad nikah, hendaknya seorang laki-laki atau suami yang baru saja menghalalkan seorang wanita dalam hidupnya itu mengecup kening istrinya, kemudian membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang engkau anugerahkan kepadanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang engkau anugerahkan kepadanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebesar apapun cinta seorang laki-laki kepada wanita yang baru saja dinikahinya, atau sebesar apapun perasaan cinta itu seorang wanita ketika menerima seorang laki-laki itu menjadi pasangan hidupnya, tidak akan pernah menjadikan kuat kehidupan rumah tangga mereka tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sejak awal kita menyadari bahwasanya kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal dijelaskan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah menindingi manusia dengan hatinya, Allah menindingi manusia dengan hatinya. Artinya apa? Bahkan hati kita sendiri aja kita tidak mau menguasainya, apalagi hati orang lain, sekalipun itu notabene adalah pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya jangan merasa seorang laki-laki itu merasa hebat ketika mendapati cinta yang besar dari istrinya. Begitupun seorang istri, jangan merasa mentang-mentang dia sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan keluarganya, kemudian merasa lebih hebat dari suaminya, kemudian mengatakan, suami saya mau bisa apa kalau tanpa saya, misalkan. Itu sombong sekali. Dan sampai ada perasaan seperti itu, karena apa? Sekali-kali yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap bahwasanya kehidupan rumah tangga ini bisa harmonis, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, banyak-banyaklah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kisah yang sampai kepada kita tentang kondisi-kondisi rumah tangga yang tidak ideal, tapi karena bertabur rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada pernikahan tersebut, bertabur pertolongan Allah kepada mereka yang dalam membangun keluarga atau rumah tangga itu, menjadikan keluarga itu tetap awet dan langgeng. Bayangkan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar di tempat di lembah yang tandus sekalipun, tetapi hubungan mereka senantiasa terhubung di langit dalam doa-doa mereka, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, anaknya tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan sangat mencintai ayahnya sekalipun jarang ketemu di antara mereka. Bahkan boleh dibilang ada ulama yang menyebutkan hanya 4 kali dalam sejarah kehidupan mereka bertemu atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam, sama-sama manusia mulia, sama-sama namanya disebut menjadi nama surat dalam Al-Quran, tetapi Allah takdirkan Nabi Nuh memiliki istri yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh suaminya, maka jadilah anaknya menjadi anak yang durhaka. Tidak hanya mendurhakai bapaknya, tapi juga mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa kita sangat butuh terhadap
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sejak awal pernikahan. Ya, sejak awal pernikahan jangan sampai terlewat doa perlindungan ini, karena berapa banyak rumah tangga yang sudah berjalan sekian lama baru menyadari, oh ternyata ada ilmu seperti ini. Ya, ternyata ada ilmu seperti ini. Supaya apa? Ketahanan rumah tangga bisa lebih kuat, lebih kokoh, lebih terjaga, karena barokah Allah turun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Wow, alam islam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga-keluarga kita senantiasa terjaga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل